Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya memang minta yang terakhir karena paling tua. Jadi mesti belajar dulu dari, sebetulnya tiga-tiga baby boomer ini saya tanya. Saya umur 71 tahun ini, saya tanya Pak Arsul berapa? 61. Pak Rudiantara berapa? Tak hitung-hitung masih baby boomer semua ya. Tapi ini baby boomer yang luar biasa, yang hubungan sama startup, Pak Asdul sama telekommunikasi. Sedangkan saya kan orde lama. Jadi bukan orde baru, orde lama. Karena ngalami zaman Bung Karno dulu sampai Pak Harto orde baru sampai transformasi dan sebagainya. Jadi saya janji akan mengatakan sesuatu yang lain. Kalau enggak sama-sama terus, aku enggak ada diferensiasinya. Pasti jelek. Tapi peringatan tip dari orang tua yang perlu juga ya. Oh ini Pak Jaki nih, ketika tadi aku keliling sini, oh ini pernah dapat award sama kita netizen, kita percaya youth women netizen gitu. Youth women netizen itu masa depan, kita enggak percaya pada senior kayak saya, men dan citizen gaptek gitu ya. Jadi mestinya yang diundang di sini Gen Y, jangan Gen Y dengerin baby boomer gini. Baby boomer ini dengerin Gen Y mestinya, kebalik, ini keliru ini ya kan. Dan ini Mas Ahmad Jaki pernah kita kasih netizen. Nah, dulu zaman aku tahun apa? Oh, kok gini ya? Nah, zaman tahun 1990 aku mulai Makples, itu Pak Harto masih berkuasa. Mana ada orang berbicara, enggak ada VUCA ini, enggak ada. Ini kan istilahnya VUCA ini. Volatility in change, kemudian uncertain, complexity, ambiguity. Mungkin tahu semua kan ini. Sehingga yang paling bahaya dari VUCA ini apa? Ambiguous. Terutama perusahaan offline kayak kita, yang dulu ini bingung. Kena disruption dan sebagainya, ini takut semua. Nah kalau Gen Y nekat aja, wong enggak punya modal. Paling gagal. Ya toh. Jadi yang old model kayak gini yang mulai tahun 90-an. Itu dulu kan diri ini kan enggak ada VUCA ini. Jadi aku cuma ngelihat tren aja. Waktu itu Pak Harto cuma ngomong gini, suka enggak suka, siap enggak siap, mau enggak mau, kita akan masuk globalisasi. Globalisasi persaingan butuh marketing. Kalau belum ada persaingan enggak butuh marketing toh. Nah, aku cuma lihat tanda-tanda itu, namanya weak signal, itu aku masuk. Tapi dulu enggak zaman VUCA. Sekarang susah. Jadi Makples sudah 28 tahun, sekarang hebat, tetap bisa survive, 300 orang ada di 12 kota, enggak gampang ini bertahan ini, kena disrupsi kiri kanan, kita berubahnya lebih repot daripada kalau mulai zaman aku dulu cuma 5 orang, 10 orang, 98 krisis, tak naikin semua gajinya orang-orang itu. Supaya enggak lari orangnya. Ya toh, di mana orang mecat orang, aku tak naikin karena orangnya cuma 10, sekarang 300. Bingung kan? Ya toh, tapi rata-rata 28 tahun loh di kita itu. Aku 71 yang punya ini paling tua ini, ya kan? Nah, sekarang kalau menghadapi VUCA gimana? Orang-orang yang dulu dan orang-orang baru. Nah, ini aku janji supaya sesuatu yang beda. Jangan lupa, yang penting itu sekarang damo. Saya enggak tahu, saya bilang sama anak saya, jangan kamu dulu tak kirim, papa dulu enggak bisa bahasa Inggris, kamu tak kirim ke Amerika dulu. Ya toh, mulai SMA ke Amerika, SMA, high school, S1, S2 Amerika semua. Sekarang harus dikirim ke Beijing aku bilang. Damo Institute ini Jack Ma yang bikin ini. Saya enggak tahu juga silabusnya apa, tapi cucu saya yang umur berapa umur 8 kirim ke Beijing masuk Damo Institute. Enggak tahu ada degree-nya apa enggak tahu. Diajari untuk discover teknologi for humanity. Buat saya nanti tak terangin kenapa kok teknologi, kalau hanya untuk teknologi pasti mati. Saya tidak percaya mesin itu akan mengalahkan manusia. Mesin itu harus dipakai untuk membaguskan manusia yang namanya omni dan sebagainya itu nanti. Kemudian cari terus adventure, kemudian cari momentum dan outlook strategik, tetap strategik, tidak boleh. Kemudian zaman VUCA terus tactical toh. Tidak bisa, percaya aku. Yang namanya berpikir strategik itu tetap penting. Jadi kalau VUCA tadi yang paling bahaya itu kalau Anda tidak tahu apa yang mesti dikerjakan, ambiguous. Kalau damo yang paling penting apa? Momentum. Terus ya, bukan cuma ikut momentum, tapi menciptakan momentum. Momentum itu ada dua. Anda ada momentumation game, Anda ikut di situ, atau Anda menciptakan momentum. Ya kan? Menciptakan sale yang dunia atau apa yang diciptakan Jack Ma itu kan
menciptakan momentum, bukan cuma mengikuti momentum yang ada. Jadi saya sering ngomong di mana-mana, kalau zaman VUCA, yang asalnya konsep barat itu, konsep perang itu, zaman Normandia dulu, masih ingat? Tidak tahu Anda lihat enggak, Saving Private Ryan, lihat enggak? Nah, itu kan tentara sekutu itu mau membebaskan Prancis dari tentara Jerman, dikira minggu pagi orangnya ke gereja atau tidur, diserbulah minggu pagi. Sudah, ternyata enggak, ditunggu, tembakin semua, komandannya mati. Komandannya mati, akhirnya untung ada orang yang jadi leader, sersan atau apa, akhirnya menang. Kalau enggak ada leader repot. Jadi VUCA itu yang paling banyak ambiguity, tidak ada leadership lagi, bingung. Bukan cuma orang yang tua, tapi anak yang muda. Dari survei ICSP Pak Rudiantara, aku kan sekarang di ICSP ini duduk di Board Dunia, Ketua Asia, Ketua Indonesia, punya kesempatan 4 tahun ini keliling. Ngomong di Dubai, dengerin orang, di New York, ke UN, ngajak bupati tiap tahun sampai entrepreneur dan sebagainya. Aku ngelihat bahwa yang paling menakutkan itu kalau sudah entrepreneurship itu enggak ada sesungguhnya. Yang tua terlalu konservatif, yang muda terlalu berani. Tadi kan Pak Hasnul kan bilang tadi. Akhirnya profit itu loh. Tidak ada profit itu mati juga loh. Iya toh. Yang sudah jadi unicorn enak loh. Yang sudah jadi unicorn enak. Sudah ada brand name-nya, ada labelnya. Unicorn tambah orang kepingin masuk semua. Tapi bagaimana Anda menge-achieve unicorn? Itu fasilitator, akselerator. Di situ jantung Anda mesti 3 itu. Jadi kalau teknologi, orang yang entrepreneurship bidang teknologi, aku nyebutnya super entrepreneur itu Pak. Bukan entrepreneur biasa. Karena Anda mengalami VUCA, jadi harus damo ini. Harus terus bisa menciptakan momentum, menjaga momentum. Dan tidak mungkin Anda cuma nerd, percaya saya. Pak Ahmad Zaki itu enggak lah pinter kalau lobby investor, Gojek apa itu siapa? Nadim itu ketemu aku di Korea, aku jadi pembicara di World Knowledge Forum, kelihatan dia terima ini enak ngomongnya, bukan kayak nursing. Kemudian orang kayak kita nonton di Netflix yang orang cari duit dari jadi cam girl gitu, dia gemuk, enggak percaya, terus enggak percaya diri waktu di online, waktu ketemu itu bingung semua. Enggak, kalau Anda mau jadi unicorn mesti segalanya, mesti menggunakan teknologi untuk human, enggak bisa. Anda kira online ini zaman baru, disruption, sudah total disruption, saya tidak perlu offline, online tok semua, mesin semua, offline ini tidak perlu lagi. Tidak mungkin Anda berhasil, tidak mungkin Anda jadi. Mark Zuckerberg juga bagus, relationship-nya aku tidak pernah ketemu, beliau ketemu. Pasti orang-orang kayak gitu, itu bagus pasti. Human relation-nya bagus dan sebagainya, pede dan bisa meyakinkan kalau offline. Bukan terus sembunyi di online gini kemudian waktu offline ketakutan lari. Bukan itu. Itu loh yang aku sebut omni itu. Kalau Anda tidak menjadi omnipreneur, Anda tidak menjadi super entrepreneur, Anda akan gagal. Percaya saya. Ya, oke, aku cuma nyumbang di situ. Ini saya ngomong omni ini di UN barusan tanggal 10 Mei. Saya bawa Bupati Kulon Progo Pak. Tiap tahun aku punya jatah. ICSB itu punya conference di UN. Tahun barusan ini aku ngajak Hasto. Hasto ini soalnya bela beli Kulon Progo Pak. Orang disuruh jadi entrepreneur semua. Wah gila ini bupati cuma dokter tapi entrepreneur. Ngomong di PBB. Nah aku apa yang tak omongin di PBB? Ini. Jadi dulu waktu aku tahun 90 dirikan Mark Plus, itu tak lihat itu political legal itu. Aku enggak ngelihat macam-macam, teknologi ya enggak trennya enggak terlalu bagus. Aku cuma lihat itu Pak Harto itu loh. Suka enggak suka, mau enggak mau, nanti kita akan terbuka dan bersaing. Cuma itu aja yang kita lihat trennya. Ekonomi bagus terus, tapi siapa tahu yang kalau mau bangkrut ya toh. Terus social culture juga belum menunjang marketing. Jadi saya memulai marketing itu ketika orang belum membutuhkan. Jadi ada saying it's better to be a big fish in a small pond rather than to be a small fish in the big pond. Kalau pondnya sudah gede, Anda masuk situ, Anda jadi pemain salah satu tok. Tapi kalau tidak ada, Anda mulai dulu dengan perhitungan, Anda menjadi pionir. Sehingga sampai sekarang orang keluar jadi saingan, jadi apa, asal kita inovasi terus, mengikuti zaman omni ikut omni, ya kita survive dan tetap nomor 1 kalau di bidang marketing. Ya toh? Oke,
Jadi, ya terima kasih. Jadi aku lihatnya Lee Omni itu ada di 5 Pak Rudiantara. Ini jualanku ke John Wiley dan mereka senang. Buku berikutnya ini yang saya sebut New Yin Yang. Mencari titik keseimbangan baru. Bukan total disruption, disuruh disruption semua. Tapi mencari titik keseimbangan baru. Tiap teknologi ya menimbulkan disruption. Cuma ada old disruption, ada digital disruption sekarang. Sebetulnya sama aja pada waktu itu, cuma tidak sehebat sekarang. Saya percaya bahwa di teknologi itu ada buku yang sangat aku senang itu Pak. Itu apa itu? Human plus technology. Teknologi tidak akan mengalahkan manusia, mesin tidak akan mengalahkan manusia. Kecuali mesin itu bisa memperkaya kemanusiaan. Kalau mesin itu hanya untuk mesin dan menghancurkan manusia, mesin itu akan mati sendiri. Walaupun ada mesin learning, ada deep apa macam-macam itu, istilah macam-macam itu. Political legal itu di dalam satu organisasi itu leadership sama manajemen harus dicampur. Ini kuno ini omni kuno ini, leadership sama manajemen. You cannot become cuma manager toh, harus punya leadership macam-macam. Tapi apa? Yang baru. Menurut saya entrepreneurship sama profesional harus dicampur dari satu, creativity sama productivity, dan satu lagi innovation sama kaizen. Productivity selalu menjadi ukuran daya saing. Negara, ya, World Economic Forum, productivity-nya berapa? Input berapa, output berapa? Gitu aja, perusahaan ya gitu. Siapa yang lebih produktif dia akan menang. Tapi kalau tidak ada creativity, mati juga productivity. Pada satu ketika kena limit. Sebaliknya, kalau orang itu kreatif toh, tidak produktif, jadi artis. Mikir-mikir ide baru terus, tetapi ditanya kapan kerjanya, nanti tunggu mood katanya. Loh ya apa? Creativity sama productivity itu mesti dicampur. Entrepreneurship sama profesional. Saya entrepreneur, ngambil risiko, lihat opportunity, berani kolaborasi dengan siapapun. Apa yang tren? Buka restoran. Enggak ngerti restoran, enggak ada profesionalnya restoran, nekat aja buka restoran, ini enggak bisa. Sebaliknya yang sekolah cooking belum tentu bisa punya entrepreneurship, betul enggak? Jadi tidak bangga lagi menjadi seorang profesional itu. Sekarang kalau masuk di kampus Pak Rudiantara, tanya, gimana? Semua enggak mau jadi PNS, entrepreneur. Tapi bondo nekat ya Pak. Pak, aku keliling Pak, aku ke Dubai, aku ke Korea, aku ke Cina, mendengarkan juga bicara di mana-mana. Klasik sama aja. Kita punya satu survei namanya GEMS, Global Entrepreneurship Monitoring System yang sudah diakui OECD. Kita lihat, Indonesia termasuk awareness untuk jadi entrepreneur itu tinggi sekali Pak. Tapi berapa yang sukses? Sesudah buka, 42 bulan itu adalah standar dunia. Kalau Anda masih bisa bertahan sesudah 42 bulan lewat, itu Anda lulus ujian pertama. Baru masuk kelas, naik kelas. Lebih gampang bukanya daripada mempertahankan, betul gak? Mulai buka, nekat. Sesudah buka, ditiru orang, diferensiasinya hilang dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada diferensiasinya, percuma. Akhirnya ya burning money. Ya enggak apa-apa burning money, tapi akhirnya kalau jadi unicorn. Nek burning money terus gak ada yang datang. Market juga enggak dapat, investor enggak dapat. Barangkali lebih baik dapat profit duluan. Ini old paradigm loh, old paradigm. Tadi Pak Asnul bilang sama saya, dulu net present value, terus EBITDA. Kemudian sekarang namanya apa tadi, GMV ya. Ya atas itu, ya yang ditaruhi atas itu. Kalau sudah jadi unicorn Anda punya label. Tapi kalau sebelum jadi unicorn, Anda mati sebelum jadi unicorn, lebih baik jadi kacoa. Cockroach, but you are big cockroach. Loh Mark Plus ini sampai sekarang big cockroach ini Pak. Masih enggak mau IPO ya, enggak mau ngundang orang investor ya. Masih tak eman-eman aku jadi guru. 20 tahun gurunya Yonan aku, gurunya Ignatius Yonan itu matematika fisika. Saya ketemu beliau-beliau ini, Pak Asnul sama Pak Rudiantara di kelasnya Indosat. Dulu orang Indosat yang dikaryakan di Telkomsel. Ini bakat pedagang dari dulu. Aku ngajar marketing seminggu, ditawari nomor. Coba bayangkan Pak Rudiantara. Nomor saya itu masih dikasih Pak Rudiantara. Itu kenang-kenangan, dikasih seorang menteri ya toh. Nah, coba ya, kalau yang di marketing dan finance, biasanya orang marketing enggak mau tahu finance, orang finance enggak mau tahu marketing, betul enggak? Sekarang dia harus dicampur. Anda enggak bisa ngerti market, enggak ngerti finance. Ini
beberapa paradok yang harus dicampur yang namanya omni. Jadi gimana? Ini loh Pak kesimpulannya. Ini marketing ini. Yang atas ini 4C, PDB, 9 elemen. Sudah tidak usah diulangi lagi, ini buku-buku saya. Gampang, marketing saya gampang. Ini finance gaya lama. Balance sheet, profit and loss, cash flow. Gaya baru ini yang dikejar. Ini yang aku bilang, kalau dalam bukuku berikutnya itu ada unicorn yang ininya belum tentu, tapi ininya sudah 1 billion US dollar. Lah kalau, enggak tahu aku Alibaba dan sebagainya mungkin selewat namanya Eagle mungkin. Bukan cuma ini toh tapi ininya untung udah. Nah kalau Mark Plus itu kecoa. Ininya belum terbukti, ininya sehat, 28 tahun sehat. Maju terus tahun politik tambah rame sekarang. Soalnya orang politik diam-diam datang juga. Survei apa. Kita enggak mau ikut kampanyenya, tapi kalau risetnya mau, strateginya mau di belakang layar gitu ya. Kan sekarang orang politik belajar juga. Wah, kewalahan, bingung ini sekarang. Jadi kalau ini jelek, ini yang kita sebut empret. Borong empret itu loh, dijual juga enggak laku. Jangan keliru loh, 7-Eleven itu mati bukan karena disruption menurut saya. Karena sebelum disruption ya sudah salah itu bisnis modelnya itu. Differentiationnya salah. Posisinya salah, masa orang beli bir 1 terus boleh 5 jam di situ. Ya mati. Yang masuk online ini baru 5% sampai sekarang. Bukan karena offline pindah online. Itu memang alasan yang dicari-cari. Bukan. Jadi ingat. Marketing itu perlu. Jadi ujung tombak itu marketing sama finance. Ini dashboard. Ini SIM. Ini drivernya ini. Profesional, entrepreneur harus dicampur, kreatif, produktif, campur, management, leadership, campur, innovation sama Kaizen, campur. Apa itu innovation sama Kaizen? Kalau innovation itu top down. Ayo ke sini, model Amerika. Kaizen itu pelan-pelan dari bawah gitu. Ya no? Sense of belonging, jadi ikut menyempurnakan. Jadi kalau ini semua dicampur, ini namanya Omni Organization. Buku saya nanti 3, Planet Omni, landscape-nya Omni, Omni Organization, organisasinya mesti kayak begini, dan akhirnya kalau mau survive, Omni Human. Anda sendiri mesti, kalau mau survive sebagai orang, harus mencampur ini, ya produktif, ya kreatif, ya entrepreneur, ya ini. Ya. Terus, ini yang 4A, sebelum ada internet, sekarang ini 5A sekarang, kayak gini. Jadi advokasi sekarang, loyalty itu advokasi. Ini 22 bahasa, ini belum ada bahasa Indonesianya ini. Dalam waktu 1,5 tahun, John Wiley ini belum ada bahasa Indonesianya. Laris, karena di sini kita argue online tidak akan segalanya, tapi online, offline. Di dalam 5 tahap ini. Ya. Terus aku juga termasuk Thor, disuruh ngomong bahwa jangan untuk cari duit tok, tapi untuk Indonesia. Ini yang saya bilang back to the future Pak. 4.0, 1,5 tahun, 22 bahasa, 3.0, 27 bahasa. Ini, kalau mau survive jangka panjang, pakai digital pun harus sampai yang 3.0 ini. Practice compassion, sustainability, make a difference, dan sebagainya. Jadi back to the future, jangan pakai teknologi for bad, tapi teknologi for good. Ya toh Facebook apa ini kan kena masalah ini karena orang mulai meragukan ini jangan-jangan teknologi bukan untuk humanity tapi untuk sesuatu yang jelek. Lakukan teknologi ini for good, jangan berpikir teknologi for bad, teknologi for humanity. Dan yang paradok itu semua dipersatukan sehingga Anda menjadi omni human, membentuk omni corporation sehingga Anda ikut membantu Pak Rudiantara membuat Omni Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.